Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami sebuah kelompok akan menjelaskan materi yang berjudul Unified Modeling Language untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar rekayasa perangkat lunak. Next slide. Nah, saya akan berkenalan, saya sendiri yaitu Aslam Fadoli Safka dengan NIM D10412310006. Saya Gen Arianta dengan NIM D1041231064. Saya Dian Dota Petara dengan NIM D104123186. Dan saya Muhammad Darinowah dengan NIM D1041231089. Itu di PPT-nya ada typo ya guys, mohon maaf. Oke, next slide. Nah, pada hari ini kami akan menjelaskan 6 sebuah bab ya, yaitu yang pertama apa itu UML, dua apa saja diagram pada UML, ketiga apa saja fungsi diagram pada UML, empat apa saja contoh tiap diagram UML, dan lima tata cara membuat UML. Dan terakhir adalah contoh studi kasusnya. Next slide. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu apa itu UML. Next. Nah, apa itu UML? Pertama kita akan menjelaskan pengertiannya. UML, yaitu Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual untuk pemodelan desain program berorientasi objek OOP, serta sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. Nah, UML ini pertama kali diciptakan pada bulan Januari 1997 oleh Object Management Group, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model teknologi dan standar OPOP sejak 1980. Nah, Unified Modeling Language adalah sebuah cara memvisualisasikan cara mendesain atau menganalisis sebuah sistem. Hal ini sangatlah membantu bagi para developer tentunya yang sangat memerlukan sebuah cara. Nah, fungsi UML itu yang pertama adalah menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang kedua adalah mempermudah user untuk membaca suatu sistem. Yang ketiga adalah blueprint yang menjelaskan informasi yang lebih detail. Dan keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun memodelkan sistem berorientasi objek. Nah, fungsi ini yang pertama yaitu informasi-informasi terbaik. Tentunya dalam kita membuat sebuah perangkat lunak, informasi adalah hal yang sangat diperlukan. Kita harus mengumpulkan sebuah informasi dari berbagai sumber, lalu menyatukannya untuk memudahkan semua developer dalam bekerja sama untuk mengaksesnya. User, yaitu yang kedua, tentunya mempermudah. Bagaimana jika banyak developer, bekerja dalam suatu project, tapi masing-masing developer tersebut memiliki versi masing-masing informasi mereka, itu sangatlah sulit. Jadi, UML sangat membantu untuk membuat sistem tersebut yang menggabungkan semuanya. Yang ketiga yaitu blueprint. Nah, UML ini sangatlah mirip dengan blueprint yang digunakan para engineer, yaitu karena blueprint tersebut menjelaskan informasi yang sangatlah detail dalam cara sebuah program bekerja. Yang terakhir, UML tidak hanya digunakan dalam pembuatan software, tetapi juga memodelkan sistem berorientasi objek. Jadi tidak hanya untuk membuat aplikasi, tapi bisa saja untuk membuat sebuah engine ataupun hal lainnya. Next slide. Nah, kita akan masuk bagian 2. Sebenarnya ini salah ya. Jadi bagian 2, 3, dan 4. Jadi gabungan diagram-diagram UML, lalu pengertiannya, fungsinya, dan contohnya. Next slide. Nah, yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram adalah atau menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram mendeskripsikan interaksi antara user dengan sistem. Diagram ini adalah salah satu diagram yang mudah dipelajari. Nah, aktor yang dimaksud aktor dalam use case diagram adalah pengguna yang menggunakan sistem tersebut. Jadi bisa dilihat di contoh kanan, kita memiliki 7 aktor atau 5 bisa disebut. Ada web customer yang dipecah menjadi registered customer dan new customer. Lalu ada service authentication, identity provider, credit payment service, dan PayPal. Nah,
Fungsi use case diagram ini adalah mendeskripsikan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Yang kedua adalah mengidentifikasi aktor atau pengguna sistem dan kasus penggunaan fitur atau fungsi sistem. Nah, setiap langkah awal yang dilakukan untuk memodelkan sebuah sistem, kita perlu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi di dalam sistem itu sendiri, yaitu yang digunakan adalah use case diagram. Nah, untuk contoh yang di kanan ini adalah sebuah subsistem yang mengenai online shopping. Kita ketahui online shopping memiliki beberapa fitur ya, fitur. Kita bisa melihatnya di beberapa aplikasi, contohnya Shopee ataupun Tokopedia. Kita bisa melihat sebuah item, lalu kita bisa membelinya. Setelah kita membeli, pastinya akan memiliki fungsi, yaitu fungsi atau tahap selanjutnya adalah checkout. Nah, include di dalam ini adalah berarti ketika kita melakukan make purchase, kita sudah pasti akan melakukan view items. Dan saat kita melakukan make purchase, sudah pasti akan terjadi checkout. Nah, di sini ada dua ya. Jadi register customer bisa membeli, bisa melihat, serta new customer hanya bisa melakukan register dan view items tentunya. Dan para admin-admin yang di kanan, yaitu authentication, yaitu untuk melihat login, serta pembelian, identity provider, credit payment service, dan PayPal. Hal ini adalah menjelaskan sebuah sistem dan bagaimana apa-apa saja fiturnya maupun fungsinya, serta node atau hubungan-hubungan yang terjadi antara aktor maupun fungsi dari sistem tersebut. Baiklah, next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kenalkan saya Gen Arianta, saya akan menjelaskan konseptual diagram. Apa itu konseptual diagram? Konseptual diagram adalah representasi visual bagaimana sistem bekerja, terbuat dari susunan konsep yang digunakan menstimulasikan model yang ditampilkan. Konseptual diagram berguna selama proses identifikasi stresor untuk menyediakan kerangka kerja dan mengumpulkan analisis. Fungsi-fungsinya sendiri itu ada mendeskripsikan konsep atau gagasan tingkat tinggi dari sistem tanpa memperhatikan detail implementasi. Yang kedua adalah memberikan pemahaman awal tentang bagaimana struktur suatu sistem. Next slide. Yang kedua, sequence diagram. Sequence diagram berguna untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek secara terperinci. Selain itu, pesan atau perintah yang dikirim, beserta waktu pelaksanaannya juga akan ditampilkan. Objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi diurutkan dari kiri ke kanan. Dia memiliki dua fungsi, yaitu mendeskripsikan interaksi antar objek dan dalam urutan waktu tertentu, menunjukkan pesan yang dikirim antar objek dan urutan eksekusi pesan tersebut. Next. Yang ketiga adalah collaboration diagram. Adalah diagram yang mengelompokkan pesan pada kumpulan diagram sequence menjadi sebuah diagram independen. Dalam diagram collaboration, terdapat metode yang dijalankan antara objek yang satu dengan objek yang lain, di mana objek harus melakukan sinkronisasi pesan dengan serangkaian pesan-pesan lainnya. Fungsi collaboration diagram antara lain adalah satu, menunjukkan interaksi antara objek dalam perspektif yang lebih luas dan fokus pada struktur pesan, serta menyajikan hubungan antara objek secara grafis, tetapi tidak terlalu fokus pada urutan waktu. Next. Berikutnya state diagram akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dianto Petara, dengan NIM D1043-186. State diagram. Jadi, simpelnya state diagram adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem, mendeskripsikan semua kondisi yang ada, yang mungkin muncul sebagai sebuah objek, dan begitu pula dengan eventnya. Jadi, elemen dari diagram ini adalah kotak, yang merepresentasikan state sebuah objek, dan tanda panah untuk menunjukkan perpindahan. Karena state dari objek di dalam object-oriented programming itu bisa berubah-ubah. Fungsinya yang pertama adalah mendeskripsikan transisi keadaan objek dari keadaan satu ke keadaan yang lainnya. Yang kedua adalah menyajikan perubahan status. Yang kedua adalah menyajikan perubahan status objek dalam respon terhadap peristiwa tertentu. Oke, ini adalah contoh dari state diagram. Jadi ini state machine bank ATM.
yang pertama ada object off yang bisa di turn on atau dibiarkan off. Jika di turn on, maka dia masuk ke dalam self-test dan kemudian bisa masuk ke dalam kondisi idle. Nah, saat dalam kondisi idle, jika card inserted atau memasukkan kartu, maka akan masuk ke dalam serving customer, function serving customer, yang di dalamnya ada authentication, transaction, dan selecting transaction. Nah, jika exit atau exit card sebelum transaction dilakukan, maka dia akan nge-cancel dan balik ke kondisi idle. Jika di idle keadaannya adalah service, maka dia akan masuk ke dalam maintenance, dan maintenance akan lanjut ke self-test. Oke. Selanjutnya adalah activity diagram. Jadi activity diagram ini merupakan diagram yang dapat memodelkan berbagai proses terjadinya sesuatu di dalam sistem, seperti layaknya runtutan atau sekuensi, proses berjalannya suatu sistem, dan digambarkan secara vertikal. Jadi activity diagram ini adalah salah satu contoh pengembangan dari use case diagram. Fungsinya adalah satu, mendeskripsikan aliran kerja atau aktivitas di dalam sistem dengan menggunakan langkah-langkah, keputusan, dan garis waktu. Yang kedua adalah menunjukkan aktivitas, keputusan, dan aliran kontrol dalam proses. Bisa dilihat ini adalah diagram dari activity diagram. Jadi ada bagian gudang, ada bagian pembelian, dan bagian supplier. Nah, semua yang terjadi dalam activity diagram akan terjadi secara sequence atau runtutan. Jadi dari memberi sumber data, lalu pindah ke bagian pembelian untuk menerima informasi, lalu buat SPP, pindah ke bagian supplier untuk terima SPP, bolak-balik sampai terima kwitansi di bagian pembelian. Selanjutnya adalah class diagram. Jadi class diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Jadi ada dua bagian, yaitu bagian penjabaran dari domain model dan bagian dari modul program MVC atau model view controller. Fungsinya yaitu mendeskripsikan struktur statis suatu sistem dengan menunjukkan kelas, atribut, dan hubungan antara kelas. Dan yang kedua adalah memberikan representasi visual dari struktur data dan hubungan antar entitas di dalam sistem. Oke, jadi ini adalah contoh dari kelas diagram. Isinya ada anggota, ada tabel pinjam buku, ada tabel buku, ada tabel tugas perpustakaan, buku lokal, dan buku asing. Nah, misalnya di dalam tabel anggota ada ID integer dan nama chart. Di bawahnya ada MVC atau model view controller yang dapat mengartikan bahwa tabel ini bisa menginsert data dan mengupdate data. Sementara itu di tabel yang lain, kalau kita lihat di tabel pinjam buku ada ID integer, tanggal pinjam date, ID buku integer, tanggal pengembalian date, dan ID petugas. Nah, di tabel pinjam buku, kita bisa melakukan insert data, update data, dan pilih buku, karena ada ID buku yang berupa integer. Selanjutnya ada object diagram. Jadi, object diagram ini perancangan sistem yang digunakan untuk menjelaskan tentang nama objek, atribut, dan metode yang dipakai. Jadi, diagram ini memberikan gambaran dari objek-objek dalam sebuah sistem. Dan sering juga disebut diagram perintah, karena diagram ini memprioritaskan perintah-perintah yang ada. Oke, fungsinya adalah menunjukkan contoh objek dalam sistem dan hubungan antara mereka pada titik waktu tertentu dan memberikan gambaran konkret dari objek yang ada di dalam sistem pada saat atau waktu tertentu. Nah, bisa dilihat di sini, jadi industri memiliki 3 branch, yaitu branch pertama D1 departemen, branch kedua D2 departemen, dan branch ketiga D3 departemen yang masing-masing mempunyai nama yang berbeda. Branch yang pertama adalah departemen sales, branch yang kedua adalah production, dan yang ketiga adalah human resource. Di dalam sales ada branch lagi yang akan menuju ke S1 employee. Sementara dari branch D2 departemen production akan memiliki 2 branch. Yang pertama adalah departemen customer support, dan yang kedua adalah quality assurance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Alright, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita, materi jenis-jenis diagram. Kita lanjut ke yang ke berapa ini? Kesekian lah ya, yaitu komponen diagram. Nah, apa itu komponen diagram? Komponen diagram itu
fungsinya itu untuk menggambarkan suatu sistem gitu. Komponen diagram ini adalah penerapan pada perangkat lunak atau software dari berbagai kelas atau itu yang biasanya itu berupa data, source, code, table, dokumen atau yang lainnya. Nah, fungsi komponen diagram tersendiri itu ada dua. Yang pertama itu dia itu mendeskripsikan komponen fisik sistem dan hubungan antara komponen tersebut. Yang kedua itu menjadikan komponen-komponen sistem dan interaksi antar mereka. Nah, kita bisa lihat lebih dekat pada diagram yang ada di samping itu. Di sini adalah online store. Dan di dalamnya itu ada 4 komponen. Yang pertama itu komponen order, itu komponen produk, komponen customer, dan komponen account. Nah, di sini kita bisa melihat komponen-komponen itu sesuai dengan fungsi-fungsinya gitu, seperti itu. Misalnya komponen order ini kita bisa di dalam isinya tuh ada kayak pemilihan metode pembayaran, penggunaan jasa pengiriman, terus detail lokasinya di mana, terus melacak produknya itu bagaimana gitu, seperti itu. Dan di komponen customer di sini akan terlihat bagaimana status pengirimannya, status pembayarannya bagaimana gitu. Dan di bagian komponen produk ini kita bisa melihat detail-detail tentang produk yang ingin kita beli gitu. Misalnya nampilkan gambar buku gitu, gambar buku, terus deskripsi singkat seperti apa, dan harganya serta reviewnya itu seperti apa. Dan terakhir komponen akun. Tentunya dalam aplikasi-aplikasi online itu kan kita mempunyai akun ya. Dan akun di sini ya biasanya itu berisi kayak informasi tentang alamat kita di mana, terus namanya siapa gitu. Dan intinya itu berisi data-data mengenai diri sendiri gitu, atau barangnya yang dikirim ke siapa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita pindah ke diagram terakhir, yaitu diagram deployment. Nah, apa itu deployment diagram? Diagram deployment itu adalah diagram yang digunakan untuk memetakan software ke dalam processing node. Atau diagram ini memetakan suatu perangkat lunak itu dari prosesnya. Di sini diagram deployment itu menunjukkan konfigurasi elemen pemroses pada saat runtime dan software yang di dalamnya. Diagram ini adalah salah satunya diagram paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak dan kadang-kadang sebelum coding. Nah, mengapa demikian? Karena ini menunjukkan hubungan-hubungan antara kayak kelas-kelas terkecil yang udah dibagi ini dan bagaimana mereka saling berkorelasi, seperti itu. Nah, fungsinya seperti apa? Fungsinya di sini ada dua. Itu yang pertama itu mendeskripsikan fisik atau infrastruktur dari sistem, termasuk node-node dan koneksinya. Dan yang kedua itu menunjukkan bagaimana komponen sistem dideploy di lingkungan fisik atau jaringan. Nah, di sini kita bisa perhatikan diagramnya. Di sini ada diagram apa ini ya? Diagram polisi gitu. Diagram peraturannya ya. Sebentar. Di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, 8. Ada 8 box gitu ya. Ada 8 box, dan masing-masing box ini mempunyai fungsi-fungsi khusus gitu, seperti itu. Nah, kita mulai dari pojok kiri. Di pojok kiri ini ada presentation server ya. Presentation server ini mengatur tampilan softwarenya itu seperti apa gitu. Jadi hal-hal di bidang UI UX itu terletak pada presentation server gitu. Dan selanjutnya itu ada underwriting rating server. Di sini adalah segmen perangkat lunak yang mengatur review atau testimoni dari dari pelanggan gitu. Selanjutnya itu ada directory server yang menunjukkan data class ya, data class. Ini mungkin fungsinya ini lebih spesifik kepada admin-adminnya gitu. Jadi admin bisa melihat kayak hierarki hierarki data-data terus penggunanya gitu. Nah, itu ada database server ya. Database server itu sederhana, mengisi tentang data-data barang-barang gitu. Selanjutnya itu ada dokumen server, berisi segala sesuatu yang perlu didokumentasikan gitu. Yang terakhir ada produk server. Produk server di sini berisi tentang hasil atau end produknya gitu, seperti fungsi-fungsinya gitu, terus manualnya mungkin gitu, dan terakhir itu ada workstation.
station nih mungkin buat apa ya? Pokoknya itulah ya, mungkin juga kurang familiar. Oke, mungkin kita lanjut aja ya langsung ke slide selanjutnya, yaitu tata cara membuat UML. Mungkin boleh di next. No. Dari Freeze on. no Freezing, langsung Cok. nge-freeze. Kata terakhir itu. Kaget ya. Itu Ini 10 menitnya kapan sih tak tahu. Bentar. Zoom-nya nge-end nih? Oh, 6 menit lagi. Aduh. Apa? Oh, Darin, sisa 6 Hai. menit lagi coy Zoom-nya sebelum mati. Oh, bisa. Salah ya. Oh iya coy, nanti kau ngedit sempat nggak nih? Bisa lah Kak ya. Ingatkan Ya, dong. pokoknya Oke, ini sebelum jam 12 lah. speedrun 6 menit lagi ya. Oke. Ini coy, Sekarang slide sebelumnya, apa? sebelum Udah set yang tadi yang ini udah nih, lanjut aja. Oke, selanjutnya stop. Sebelumnya yang step-step. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang tata cara membuat UML itu seperti itu ya. Yang untuk tahap 1 dan tahap 2 itu adalah tahap selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara bagaimana cara kita membuat UML gitu kan. Nah, untuk tahap 1 dan tahap 2 ini adalah bersifat analisis di mana kita mengidentifikasikan untuk apa kita membuat perangkat lunaknya seperti itu, tujuannya untuk apa, dan apa yang akan kita sampai dengan perangkat lunaknya seperti itu. Yang step kedua itu berisi tentang elemen-elemen yang penting di dalamnya gitu, kelas-kelas apa saja yang penting gitu kan, apa yang berisi biasanya itu aktor atau admin ataupun use case-nya seperti itu. Yang ketiga itu adalah memilih diagram UML yang dipilih misalnya itu kan, karena kan setiap diagram itu kan mempunyai ciri-ciri masing gitu kan, maka bisa pilih sesuai dengan kebutuhan gitu. Selanjutnya yaitu adalah membuat kerangka gitu, atau ya buat sketsa kasar gitu kan bisa dibilangnya. Buatlah kayak gambaran visualisasi visualisasi kasar gitulah tentang seperti apa nanti hasilnya, seperti kayak bisa buat kayak mind map gitu berisi poin-poinnya itu seperti itu. Selanjutnya itu adalah memilih alat untuk membuat UML. Tentunya untuk membuat UML itu butuh tools, dan toolsnya itu tersedia online, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Contohnya itu ada Microsoft Visio, terus ada yang namanya Lucid Flowchart ya kalau nggak salah. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah buat diagramnya. Nah, kita bisa gunakan UML tools-nya itu untuk membuat UML yang telah kita rancang sebelumnya. Yang selanjutnya itu kita menentukan properti elemen-elemen masing-masing gitu kan. Kita kan sudah menentukan kelas-kelas di tahap kedua gitu kan. Maka sekarang kita akan menentukan hubungan-hubungan di antara tiap-tiap kelas-kelasnya gitu, seperti itu. Nah, di situ kita tambahkan anotasi dan komentar. Nah, tentunya setiap diagram itu kan akan lebih jelas jika kita memberikan deskripsi singkat tentang apa-apa saja itu gambar-gambar merepresentasikannya seperti itu. 9 itu validasi dan review. Di langkah ini kita bisa mengevaluasi ulang itu apakah isi-isi dari UML itu sudah sesuai dengan perancangan sebelumnya apa enggak. Dan yang terakhir itu selanjutnya itu di langkah 10 itu jika ada kesalahan maka kita bisa melakukan revisi ataupun persempurnaan. Dan yang 11 jika sudah terselesaikan permasalahannya maka bisa dibuat dokumentasi untuk desain untuk melanjutkan pada tahap sistem development life cycle selanjutnya. Next slide. Oke, di sini kita ada membuat sedikit studi kasus gitu ya tentang penggunaan use case diagram. Di sini kita memilih studi kasus ATM karena agak sederhana gitu. Di sini kita menganalisiskan 3 hal, yaitu pertama aktornya siapa, keduanya use case-nya itu seperti apa, dan 3 itu hubungan antara aktor dan use case-nya gitu.
Mari kita perhatikan di di diagramnya di sebelah kanan itu kita lihat bahwa customer itu mempunyai 4 use case, dan use case itu yang pertama itu adalah untuk mengecek mengecek balance atau nominal yang ada di dalam bank. Yang kedua itu adalah untuk deposit atau untuk memasukkan uang. Yang ketiga itu adalah withdraw untuk mengambil uang atau tarik uang, dan yang keempat itu untuk mentransfer uang kepada bank lain seperti itu. Nah, dan untuk aktor selanjutnya itu adalah ATM technician. ATM technician di sini berfungsi untuk memelihara ATM itu, untuk memastikan bahwa ATM itu berjalan dengan semestinya gitu. Maka untuk use case-nya itu ada 2, yaitu adalah untuk maintenance dan untuk memperbaiki jika terjadi kerusakan seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah teknisi atau pihak bank. Pihak bank di sini dia berfungsi untuk mengelola fungsional di ATM itu, dan memastikan bahwa ATM bahwa studi kasus customer sama ATM technician ini berjalan dengan baik gitu, seperti itu. Oke, next slide. Baik, seperti itu usailah presentasi kami tentang UML gitu. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat. Kami minta maaf bila ada kesalahan, kekurangan ataupun ketidakjelasan. Semoga sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam semuanya.